Bagaimana caranya supaya hilang rasa iri terhadap orang lain? Pak dokter, saya tanya Pak dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan soto kambing, tidak makan sup kambing, tapi darah tingginya bisa naik? Kenapa kumat? Kenapa jantung koroner? Kenapa tekanan darah 180? Apa kata Pak dokter? Ini bukan masalah kambing Pak Ustadz. Jadi yang salah siapa? Faktor psikologis. Bahasa dokter lembut, psikologis. Bahasa kitanya apa? Busuk hati. Ngelihat gelang tangan orang, kumat darah tinggi. Ngelihat mobil baru orang, berkunang-kunang. Saya paling sakit hati sama tetangga saya Pak Ustadz. Kenapa? Mobilnya baru, terus rumahnya baru. Yang buat saya paling marah Pak Ustadz, bininya baru. Hilangkan hasad. Cara menghilangkan hasad, yang pertama, doakan orang yang dapat nikmat itu supaya dia istiqomah. Bangun malam, tahajud, ya Allah, aku hasad kepada si fulan karena jabatannya tinggi, karena hartanya banyak. Tolong badikan hartanya itu supaya dia bisa berinfak dan sedekah. Coba nanti malam. Memang di awal-awal waktu kita doa itu doanya khusyuk, tapi lidah kita rapat. Ya Allah, sakit betul hatiku selama ini. Panjangkan umur. Coba nanti malam. Siapa ibu yang paling hasad, nengok dia. Siapa di antara bapak yang paling hasad melihat dia, doakan dia. Nanti malam coba, bayangkan wajahnya. Ustadz dan Ustadz coba, sudah. Gimana rasanya Pak Ustadz? Gak berkurang-kurang sampai sekarang. Tetap berusaha. Allah yang menurunkan. Tidak ada gunanya hatimu kotor, bersemayam di dalamnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad, apa hukuman yang diberikan Allah? Makanya dalam Quran dikatakan doa, wa min syarri hasidin idza hasad. Jauhkan aku dari orang yang dengki ketika dia hasad. Iyyakum wal hasada. Jauhkan penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad yakulul hasadat, memakan tahajudmu, memakan sedekahmu, memakan salat sunatmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Doanya tidak usah pakai bahasa Arab, doa saja. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad. Aku dengki kepada dia, hilangkan semuanya ya Allah. Insya Allah kalau ini dilaksanakan mulai dari nanti malam, bayangkan wajahnya, doakan dia, itu akan berkurang perlahan-lahan. Allah yang akan membersihkan hati kita insya Allah. Gimana pandangan Islam mengenai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Ada yang mengaitkan dengan kemusyrikan. Kita di Indonesia ini tinggal dalam sebuah kapal. Nama kapalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada satu orang yang melobangi kapal, diambilnya bor, dilobanginya lantai kapal, yang di atas senyum-senyum aja. Bro, ada orang melobangi kapal, biar aja, paling-paling yang basah dia, kita kan di atas. Ternyata ketika air masuk, engkau yang di atas pun akan tenggelam juga. Begitu dalam hadis Nabi. Maka kita jaga, kalau ada yang mengiklankan LGBT, pesta seks, zina, narkoba, dia sedang melobangi lantai kapal. Kita jangan diam. Yang ceramah, Ustaz, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ustaz ceramah, khutbah, tausiah, pengajian. Yang punya kekuasaan, gunakan perda, peraturan daerah. Tidak boleh ada judi, tidak boleh ada rumah prostitusi. Buat dengan kekuasaan. Anggota legislatif, DPR, buatkan perda syariah. Yang membuatnya siapa?
Anggota DPR legislatif yang memilihnya siapa? Kita. Setelah ada payung hukumnya, barulah bapak-bapak dari TNI, dari Polri bisa menerapkannya. Ada namanya payung hukum. Oleh sebab itu, maka kita yang akan memilih mereka. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Nanti wujudkan pilpres dan pileg damai se-Indonesia. Allahu Akbar. Cinta NKRI, cinta santri, cinta Islam, wujudkan rahmatan lil alamin. Kita pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bisa melindungi kapal besar supaya tidak hancur. Karena kalau sudah hancur berperang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang untung kalau kita berkonflik, berkelahi. Na'udzubillah. Apabila kita dulu banyak ninggalkan sholat, sekarang kita tobat. Bagaimana sholat-sholat yang dulu Pak Ustadz? Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha. Tinggal dulu qadha. Habis sholat zuhur tadi qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Nanti asar qadha. Usolli fardhal asri 4 raka'atin qadha'an. Maghrib qadha lagi. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama gantinya Pak Ustaz? Berapa lama kau tinggalkan? Umurmu berapa sekarang? 40. Mulai sholat berapa? Baru kemarin Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? Umur 10. Ninggalkan sholat berapa lama? 30 tahun. Qadha 30 tahun. Tapi jangan ambil cuti besok pagi. Pak Gubernur, saya ambil cuti. Kenapa? Mau pergi ke pulau, mau ngodok sholat sebulan. Tetap beraktivitas, tapi selesai satu sholat, laksanakan qadha sholat. Mana dalilnya? Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja. Dalilnya mana? Ambil HP, tulis di Google, qadha sholat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat teman saya di Jakarta. Dia sudah nulis. Saya ceramah aja. Kami bagi-bagi tugas. Qadha sholat Ustaz Sarwat. Menurut Hanafi wajib, menurut Maliki wajib, menurut Hambali wajib, menurut Syafi'i wajib. Sholat yang lama wajib diqadha, ditinggalkan. Pondok pesantren mana yang menurut Ustadz baik untuk anak-anak setingkat SMA sehingga bisa jadi referensi kami orang tua untuk menyekolahkan anak kami? Iskarima Solo. Solo, dari Tarakan ke Solo, dari Solo pebukitan cantik indah. Saya sudah ceramah di sana. Direkturnya sahabat saya. Saya di Mesir, beliau di Damaskus, Suriah. Program andalannya bahasa Arab, bisa baca kitab kuning, bahasa Inggris. Prestasi luar biasa. Tamat nanti bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, hafal Quran, silakan. Mau kemana? Mau jadi dokter, silakan. Mau jadi polisi, silakan. Bebas dari narkoba, sehat fisiknya, sehat mentalnya. Mau jadi TNI, masuk akademi Akabri. Mau jadi pengacara, masuk fakultas hukum. Nah, ini untuk anak-anak kita, supaya mereka yang akan menjadi penerus. Kami ini tak akan lama lagi mati meninggalkan dunia. Anak-anak muda kita inilah yang akan melanjutkan Indonesia di masa akan datang, insya Allah. Bagaimana cara menasehati orang tua yang sudah kena syirik? Seperti baca-baca saat ada mantra-mantra Pak Ustaz. Memberi makanan ke laut. Di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau tidak dihanyutkan anak gadis, maka air sungai Nil akan surut dan gandum akan mati. Orang Mesir akan mati. Nama gubernurnya Amr bin As. Amr bin As tidak berani melarang. Karena kalau dilarang orang Mesir nanti ngamuk dan sungai Nil akan kering.
Datang Umar bin Khattab berkirim surat. Hai gubernur Mesir, berhentilah engkau menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Campakkan suratku ini, masukkan ke sungai Nil. Dimasukkan surat Umar bin Khattab ke sungai Nil. Anak gadis tidaklah jadi dihanyutkan. Sungai Nil tetap mengalir sampai hari ini. Artinya apa? Cukup dengan zikir, cukup dengan doa. Alim ulama diminta berdoa. Di kampung saya, sebelum membuka hutan harus ditanam kepala kambing. Kalau tidak ditanam kepala kambing, jin-jin akan mengamuk. Itu beda jin Mesir dengan jin kampung saya. Jin kampung saya seleranya cuman kepala kambing. Jin Mesir agak tinggi seleranya, anak gadis. Jadi agak gatal jin Mesir. Kalau tidak tanam kepala kambing, maka jin akan mengamuk. Hebatnya mufti kerajaan Melayu Riau dari kerajaan Siak Sri Indrapura, dia tidak marah-marah. Dia tidak katakan bid'ah, haram, haram. Nah, dia tidak bilang haram. Tuan guru, ya, ini kepala kambing kita potong ya, potong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nanti kepalanya kita tanam ya Tuan guru. Jangan, kepalanya jangan. Jadi darahnya aja. Darahnya, karena tidak boleh makan darah. Darah haram. Kepalanya Tuan, kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, insya Allah enggak. Caranya, mari kita zikir ramai-ramai. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berzikir beramai-ramai, akhirnya jin, setan, hantu lari semuanya bersih. Itulah asal muasal tidak lagi kepala kambing ditanam waktu membuka hutan. Dan sampai sekarang beberapa tempat saya diundang, pas acara makan pasti kepala kambing. Saya sudah tahu ceritanya. Dulu kepala kambing untuk jembalang tanah, sekarang kepala kambing untuk ustaz. Begitu kepala kambing dimakan oleh ustaz, jin pun mengamuk. Pulang ke rumah berkunang-kunang. Nampaknya jin sudah marah. Dibawa ke puskesmas, periksa, rupanya bukan jin marah, darah tinggi naik. Jin sudah lama pergi. Kadang kita kasihan juga nengok jin ini. Salah-salah dikit jin yang salah. Padahal jin tidak salah. Saya khawatirnya nanti keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kuatkan ibadah, kuatkan akidah, maka jin-jin semua akan lari. Kadang anak-anak SMP diganggu jin, anak SMA kerasukan jin. Kenapa? Dibacakan ayat kursi. Hai anak SMP, kenapa engkau diganggu jin? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jin, kenapa kau ganggu anak SMP? Kami tidak mengganggu, dia yang mengambil celana kami. Celana jin dipakai, makanya jin itu mengamuk. Saya mau nanya Pak Ustadz, masalah doa Al-Fatihah dan surat Yasin, apa betul sampai pada orang yang meninggal? Katanya baru 15 hari bapaknya meninggal. Untuk almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh santri nasional, untuk seluruh tokoh-tokoh santri nasional, pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah mendahului kita, Bung Karno Hatta sang proklamator, Panglima Besar Jenderal Sudirman, seluruh almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Fatihah yang kita baca tadi sampai apa enggak? Sampailah. Mana buktinya Ustaz? Enggak balik lagi kan? Berarti sampai. Wah ini Ustaz ngawur ini. Tolong Pak Gubernur jangan nunjang ini ke Tanjung Selor. Sesat ini Ustaz ini. Dalil pertama, bahwa bacaan Quran sampai untuk orang meninggal.
Kalau lewat di makam, jangan lupa baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau doa saja sampai, apalagi bacaan Qur'an. Dalil kedua, Nabi mengambil pelepah korma, dia tusuk ke makam. Kenapa kau tusuk pelepah korma ke makam ya Rasulullah? Kata Rasul, pelepah korma ini bertasbih. Kalau tasbihnya sampai, kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Dalil ketiga, Abdullah anak Umar bin Khattab waktu meninggal pesan, nanti bacakan di atas makamku 5 awal ayat Al-Baqarah, 5 ayat awal Al-Baqarah, 3 ayat akhir Al-Baqarah. Sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat lillahi mafis, sampai 3 ayat terakhir. Itu sahabat Nabi. Dalam kitab Ar-Ruh itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Keempat, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibacakan sekhatam Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tidak sanggup Yasin, Quran. Gak sanggup, hatinya Quran, Yasin. Gak sanggup, Ummul Quran. Itulah tadi yang kita baca. Quran, gak sanggup, Yasin. Gak sanggup, Ummul Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Sudah 4 dalil saya kemukakan. Enggak juga percaya sama saya enggak maksa. Bapak ibu yang mengatakan bacaan Quran tidak sampai, tolong saya minta nama lengkapnya. Nanti kalau mati saya kirim. Kalau enggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kita enggak bisa maksakan orang lain. Ini masalah alam ghaib, ini masalah alam barzakh. Kita hanya bisa ikut dalil. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara hijrah yang benar Pak Ustadz? Pertama, mandi taubat. Yang hijrah-hijrah, yang selama ini bergelimang dosa, pertama mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustadz? Kita di pulau ini, keliling kita kan laut. Masuk ke laut. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Mandi taubat macam mandi wajib, basah semua. Apakah mesti pakai jeruk Pak Ustaz? Enggak perlu. Katanya harus pakai jeruk. Zaman dulu enggak ada sampo, makanya pakai jeruk. Sekarang udah ada sampo, menghilangkan molekul-molekul yang menyumbat permukaan kulit. Daki, yang bilang daki aja payah. Dah, setelah mandi bersih, wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Iftitah saya belum hafal Pak Ustaz, karena saya baru taubat. Gak usah baca. Iftitah itu hukumnya sunat. NU baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Muhammadiyah baca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Perang antara Allahu Akbar kabira dengan Allahumma ba'id. Yang di tengah preman belum hafal. Iftitah sunat. Baca Allahumma ba'id, mantap. Baca Allahu Akbar kabira, bagus. Enggak baca, sah. Yang sudah hafal enggak baca, keterlaluan. Baca Fatihah. Fatihah pun enggak hafal Pak Ustaz. Fatihah enggak hafal. Baca Fatihah, habis itu baca ayat. Ayat baca. Apa ayat yang paling panjang kau hafal? Kulhu Pak Ustaz, baca kulhu. Rakaat kedua, kulhu lagi Pak Ustaz, enggak apa-apa. Nanti catatan amalnya, salat sunat taubat kulhu, salat sunat tahiyatul masjid kulhu, salat tahajud kulhu, salat SDA, 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 SDA. Sama atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mandi, wudu, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa lelehkan air mata menangis. Ainani, dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang bergadang di tengah malam karena tahajud. Mata yang bergadang tengah malam karena tahajud. Mata yang bergadang tengah malam karena menjaga donggala, takut perampok keluar mengambil ATM. Bagus. Tapi mata yang begadang malam karena Manchester United, Liverpool, Barcelona, ingat, Messi tidak akan datang memberikan syafaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nangis. Apa kata Pak Gubernur? Ustadz Arifin Ilham pernah datang berceramah, membawa istri, membawa keluarga datang, undang kemari lagi dalam acara taubat nasional, taubat yang kelompok hijrah, zikir. Nanti Ustadz Arifin Ilham memimpin zikir. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kalau sendiri payah nangis malam. Tapi kalau ramai-ramai zikir, selesai acara, kok nangis tadi? Iya. Kenapa nangis? Sebelah kanan nangis, kiri nangis. Nggak enak, nggak nangis. Nangis itu sendirian. Tapi kalau ustadz datang dia nangis, itu adalah ungkapan kebahagiaan. Saya waktu sedang disambut jamaah, banyak jamaah itu yang nangis. Ustadz, kenapa nangis? Kaki terinjak kawan.